Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur karena pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan kajian rutin di setiap hari Selasa, mengkaji kitab yang mulia, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Seperti biasanya kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah atau masih membahas bab yang ketiga, babus sabr, bab tentang kesabaran. Kita sama-sama mengkaji kitab yang agung ini, berharap agar kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari adab-adab serta motivasi untuk beramal soleh yang dituangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini, agar kita bisa melewati dunia ini dengan memiliki tujuan yang utama agar selamat di akhirat nanti. Di antara bab yang pertama yaitu kita mesti ikhlas dalam beribadah kepada Allah, kemudian bertobat kepada Allah. Di bab yang kedua, karena manusia tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, maka hendaknya selalu bertobat kepada Allah agar bisa selamat di akhirat. Kemudian bab yang ketiga juga tentang kesabaran, karena Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan atau menghadirkan banyak sekali balasan dan pahala bagi orang-orang yang sabar. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang didapatkan oleh seorang muslim, di antaranya dengan bersabar ketika menghadapi musibah. Dan hadis yang akan kita pelajari yaitu hadis yang ke-6, yakni sebuah kisah tentang orang-orang di zaman terdahulu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala kana malikun fi man qablakum wa kana lahu sahirun, bahwasanya di zaman sebelum kalian, yaitu di zaman sebelum Rasulullah, kana malikun fi man qablakum, seorang raja, wa kana lahu sahir, dan raja ini memiliki tukang sihir. Memang seperti itulah raja-raja di zaman dahulu, mereka memiliki tukang sihir yang akan meramal masa depan, yang bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh raja-raja tersebut. Falamma kabira qala lil malik, ketika dia sudah sampai usia tua, dia berkata kepada raja, inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihir. Sesungguhnya aku ini sudah tua, maka berikan kepadaku atau utus kepadaku seorang pemuda agar aku bisa mengajari dia ilmu sihir, yang akan mewarisi ilmu sihirnya dia. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu, maka sang raja ini mengirimkan kepadanya seorang pemuda agar dia belajar atau mengajarkan ilmu sihir kepadanya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, dan ketika dia menuju ke tempat tukang sihir, maka dia melewati rahibun, seorang ahli ibadah, seorang rahib. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu, dia pun mampir ke tempat rahib tersebut, lalu dia mendengar pembicaraan rahib tersebut, atau dia mendengar ilmu dari si rahib tersebut. Fa'ajabahu, maka dia pun takjub dengan ilmunya sang rahib. Wa kana idza ata sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi, dan apabila tiap kali dia datang ke tempat tukang sihir, dia selalu melewati
sang rohib tersebut kemudian dia duduk belajar kepada sang rohib. Fa idza atasahir darabahu. Namun ketika dia sampai kepada tukang sihir, maka dia ini dipukul karena terlambat datang ke tukang sihir tersebut. Karena dia sudah belajar kepada rohib, kemudian datang ke tukang sihir terlambat, maka dia dipukul. Fasyakka dzalika ila rohib faqala idza khasyita as-sahir faqul habasani ahli wa idza khasyita ahlak faqul habasani as-sahir. Dia pun mengadu kepada si rohib tersebut, maka sang rohib mengatakan, apabila engkau khawatir dipukul oleh tukang sihir, maka katakan engkau atau keluargamu telah menahanmu. Kenapa engkau terlambat? Cari alasan, yaitu keluarganya telah menahannya. Dan apabila engkau pulang terlambat kepada keluargamu, takut kepada keluargamu, maka katakan habasani sahir, tukang sihir telah menahanku. Fa bainama huwa ala dzalik id ata ala dabatin 'azimatin qad habasatin nas faqala al-yawma a'lamu sahiru afdalu am rahib afdal. Dia melakukan hal demikian sampai suatu ketika ada seekor binatang yang menghalangi jalannya manusia. Manusia tidak bisa melewati jalan tersebut karena ada binatang besar yang menghalangi jalan mereka. Maka orang ini pun terhalangi. Dia tidak bisa datang ke tempatnya rohib dan tidak bisa datang ke tempatnya tukang sihir. Maka dia berkata, al-yauma a'lamu sahir afdalu am rahib afdal. Hari ini aku bisa mengetahui mana yang lebih afdal, apakah tukang sihir ataupun sang rahib yang lebih afdal. Fa akhadha hajara fa qala Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dzaba hatta yamdiyan nas. Dia pun mengambil sebuah batu kemudian berdoa, ya Allah, jika seandainya perkara rohib itu lebih engkau sukai daripada perkara tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini agar manusia bisa melewati jalan tersebut. Faramaha faqatalaha wa madun nas. Dia melempar hewan tersebut dan hewan itu pun mati karena dibunuh oleh lemparan tersebut. Wa madun nas, manusia pun bisa melewati jalan tersebut. Fa atar rahib fa akhbarahu fa qala lahu ar-rahib ay bunai antal yaum afdal minni. Ketika dia sudah sampai kepada sang rahib, dia pun berkata, mengkhabarkan apa yang terjadi. Maka sang rahib ini berkata, wahai anakku, engkau hari ini lebih bagus daripada saya, engkau lebih afdal daripada saya, karena doanya mustajab. Sang rahib ini mengajari dia ilmu, dan anak muda ini dia bisa beribadah kepada Allah, dia menyembah Allah, kemudian anak ini menjadi walinya Allah, sehingga doanya itu mustajab. Ketika dia berdoa kepada Allah kemudian melempar hewan tersebut, hewan itu langsung mati. Maka kata rahib, engkau hari ini ilmumu atau kesolehanmu mengungguli saya, lebih afdal daripada saya. Qad balagha min amrika ma ara. Ya. Engkau telah mencapai tingkatan yang sudah aku lihat sekarang ini. Ya, betul-betul si pemuda ini sudah menjadi walinya Allah. Wa innaka satubtala. Ini pesan dari sang rahib. Sesungguhnya engkau akan diuji. Karena kalau sudah mencapai tingkatan kesolehan, mencapai tingkatan ketakwaan, tentu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya si pemuda ini ternyata dia lawan arah, dia bertentangan dengan apa yang diyakini oleh masyarakat setempat. Terutama dia bertentangan dengan sang raja tersebut. Fa ini betulita fala tadullu alayya. Apabila engkau diuji, maka jangan tunjukkan kepada saya. Maksudnya jangan kasih tahu keberadaan saya. Wa kana al-gulam yubra'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sairil adwa. Dan si pemuda ini dia memiliki beberapa karomah, yaitu bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit abros, penyakit kudis, kusta,
ataupun penyakit-penyakit yang lain. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya fa'atahu bihadaya kathiratin faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Berita ini ya, kehebatan atau karomah si anak muda ini terdengar sampai ke telinga jalisu lil malik, yaitu teman duduknya si raja ataupun penasehatnya sang raja. Wa kana qad amiya, dan penasehat ini ternyata dia buta matanya. Maka penasehat ini memberikan hadiah yang sangat banyak, lalu berkata kepada anak muda ini, aku telah membawakan untukmu hadiah yang sangat banyak seandainya engkau bisa menyembuhkan penyakit saya ini. Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu ta'ala. Anak muda ini berkata, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, akan tetapi yang bisa menyembuhkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata anak muda, fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Seandainya engkau beriman kepada Allah, engkau masuk Islam, maka akan aku doakan kepada Allah dan engkau bisa sembuh. Fa amana billahi ta'ala fasyafahullahu ta'ala. Dia pun beriman kepada Allah, akhirnya Allah pun menyembuhkan matanya, dia bisa melihat kembali. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahul malik. Dia pun begitu sembuh mendatangi sang raja, kemudian dia duduk bersama raja sebagaimana sebelumnya. Maka raja ini pun kaget melihat penasehatnya yang sudah sembuh matanya, sudah bisa melihat kembali. Dia berkata, man radda alaika basarak, siapa yang menyembuhkan penyakitmu ini? Qala rabbi. Penasihat ini mengatakan, yang menyembuhkan adalah Tuhan saya. Qala walaka rabbi ghairi. Kata Malik, kata sang raja, apakah engkau memiliki Tuhan selain saya? Karena sang raja ini sangat sombong sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan dia perintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Maka selama ini dia menyangka tidak ada yang menyembah selain dirinya. Ketika si penasihat ini mengatakan yang menyembuhkan penyakit saya adalah Tuhan saya, maka dia pun kaget dan berkata, apakah engkau memiliki Tuhan selain saya? Qala rabbi wa rabbukallah. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Maka dia pun ditangkap dan terus disiksa, dipaksa untuk mengaku, kamu dapat ilmu ini dari mana? Kamu dapat ilmu tauhid ini dari mana? Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disiksa sampai si penasehat ini mengaku dan memberitahukan bahwa dia mendapatkan ilmu itu dari sang pemuda. Faji'a bil gulam, maka didatangkan anak muda tersebut. Faqala lahul malik, maka raja ini berkata, ay bunai qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abrasa wa taf'al. Wahai anak muda, wahai anakku, engkau telah, sihirmu sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Engkau bisa mampu menyembuhkan penyakit, engkau bisa menyembuhkan yang buta, menyembuhkan penyakit kusta, dan engkau melakukan ini dan itu, bisa menyembuhkan penyakit yang ini dan itu. Faqala, maka sang pemuda mengatakan, inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu ta'ala. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, akan tetapi yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibhu hatta dalla 'ala rahib. Anak muda ini pun ditangkap, kemudian terus disiksa sampai dia memberitahu mendapatkan ilmu itu dari sang rahib. Faji'a birrahib faqila lahu, maka didatangkan sang rahib lalu dikatakan kepadanya, irji' an dinik, ya, murtadlah dari agamamu, tinggalkan agamamu. Fa'aba, sang rahib pun tidak mau, dia berpegang teguh dengan agamanya. Fada'a bil minsyari fawudi'a al minsyaru fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu hatta waqa'a shiqqahu.
Karena tidak mau murtad dari agamanya, dia didatangkan gergaji, kemudian diletakkan gergaji itu di atas kepalanya, lalu digergaji kepalanya di tengah-tengah kepalanya sampai badannya terbelah menjadi dua. Ya, inilah ujian orang-orang sebelum kita, sangat berat. Ya, langsung digergaji sampai terbelah menjadi dua hidup-hidup. Ya, gimana sakitnya tersebut untuk bisa meninggalkan agamanya, namun dia tetap bertahan, istiqomah, tetap berpegang teguh pada agamanya. Thumma ji'a bi jalisil malik faqila lahu irji' an dinik fa'aba fawudi al minsharu fi mafriki ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu. Kemudian didatangkan si penasehat raja. Kemudian raja berkata, kembalilah ya dari agamamu atau tinggalkan agamamu. Dia pun enggan meninggalkan agamanya. Maka dilakukan hal sama seperti sang rohib, didatangkan gergaji kemudian diletakkan di atas kepalanya, kemudian terus digergaji sampai badannya terbelah menjadi dua. Ya, ini juga Masya Allah bagaimana dia baru masuk Islam, kemudian dia langsung yakin, begitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meninggalkan agamanya. Tsumma ji'a bil gulam, kemudian didatangkan anak muda tersebut lalu dikatakan kepadanya irji' an dinik, ya, kembalilah dari agamamu atau keluarlah dari agamamu. Fa'aba, dia pun enggan. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza fasa'adu bihil jabal fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatruhuhu. Maka sang raja berkata kepada sekelompok dari pengikutnya, dia mengatakan, bawalah anak muda ini, pergilah di atas gunung ini dan gunung itu, naiklah di atas gunung tersebut. Apabila kalian sudah mencapai puncak gunung tersebut, maka tawarkan kepada anak muda ini, dia mau keluar dari agamanya atau tidak mau. Kalau dia tidak mau keluar dari agamanya, maka fatrahuh, maka buanglah atau lemparlah dari atas gunung ya ke bawah. Fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal faqala, maka mereka pun pergi lalu mereka naiki gunung sampai di atas puncaknya. Maka di atas puncaknya anak muda ini berdoa kepada Allah, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, ya Allah, tolonglah aku sesuai dengan kehendakmu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Farajafa bihimul jabal fasaqatu, maka gunung ini pun bergetar. Kemudian orang-orang dari sang raja ini pun mereka semua terjatuh dari gunung, ya. Tinggallah anak muda ini yang tidak terjatuh, mereka semua terjatuh dan meninggal. Faja'a yamshi ilal malik, maka anak muda ini turun kemudian dia menghadap kepada sang raja. Faqala lahul malik, sang raja berkata kepadanya, ma fu'ila bi ashabika? Faqala, dia berkata, ma fu'ila bi ashabika? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Sang raja bertanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawamu? Maka sang pemuda mengatakan, Allah telah mencukupkan saya, Allah telah menolong saya, cukuplah Allah yang menolong saya. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi faqala, maka raja ini menyerahkan anak muda ini kepada orang lain, ya, beberapa orang dari pengikutnya, lalu berkata, pergilah dan bawalah anak muda ini kurkurin wa tawassatu bihil bahar fa in raja'a an dinihi wa illa faqdifu. Pergilah kalian ke tengah laut dengan perahu, kemudian ketika sudah sampai di tengah laut, tawarlah, kalau dia mau kembali kepada agamanya, dia mau keluar dari agamanya, maka biarkan. Kalau dia tidak mau kembali, maka tenggelamkan dia ke dalam laut. Fadhahabu bihi faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta fankafa'at bihimus safinatu faghariqu wa ja'a yamshi ilal malik. Begitu sampai di tengah laut, ternyata terbaliklah safina ataupun perahu ini, mereka semua tenggelam
dan yang selamat hanyalah si pemuda tersebut. Dia pun kembali lagi menghadap sang raja. Faqala lahul malik, raja ini berkata kepadanya, ma fu'ila bi ashabika? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawamu? Dia mengatakan, Allah telah mencukupkan saya, atau Allah telah menolong saya ya dari mereka. Faqala lil malik, maka sang pemuda ini berkata kepada sang raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bihi. Sesungguhnya engkau tidak bisa membunuh saya. Dan sang raja sudah percaya, karena dia sudah berusaha membunuh sang pemuda ini juga tidak bisa. Ya, dibawa ke atas gunung, kemudian dibawa ke tengah laut juga tidak bisa membunuh anak muda ini. Ya, sang raja sudah paham kalau anak muda ini sakti, bukan sakti ya, punya karomah, sehingga dia tidak bisa dibunuh. Maka kata anak muda, sesungguhnya engkau tidak bisa membunuh saya sampai engkau melakukan apa yang saya perintahkan. Faqala ma huwa? Apa itu? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslibuni ala jad'in thumma khudh sahman min kinanati thumma dha'is sahma fi kabidil qausi thumma qul bismillahi rabbil gulam thumma irmini. Kata sang pemuda, kumpulkan manusia di satu tanah lapang, kemudian ikatlah badan saya di batang kurma, kemudian ambil salah satu anak panah saya dari tempatnya, kemudian letakkan anak panah di busurnya, kemudian ketika engkau hendak melepaskan anak panah, katakan ya, bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si anak muda ini. Tsummarmini, kemudian barulah engkau lepaskan anak panah, atau engkau panahi saya. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Jika engkau melakukan hal itu, engkau baru bisa membunuh saya. Karena sang raja ini sudah sangat emosi, sudah sangat marah dengan anak muda ini. Dia pun tidak berpikir panjang, yang penting dia bisa membunuh si anak muda. Fajama'an nasa fi sa'idin wahid. Dia pun mengumpulkan manusia di satu tanah lapang. Wa salabahu ala jid'in. Dia pun mengikat anak muda di batang pohon kurma. Thumma akhadha sahman min kinanatihi. Kemudian dia mengambil anak panah dari tempatnya yang ada pada pemuda tersebut. Thumma wada'a as-sahma fi kabidil qausi. Kemudian dia meletakkan anak panah di busurnya. Thumma qala, lalu dia berkata dengan teriak, ya. Dia berkata dengan sangat keras agar didengar oleh manusia yang hadir. Bismillahirabbil gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si anak muda. Thumma ramahu fa waqa'a as-sahmu fi sudghihi. Dia pun melepaskan anak panah dan anak panah itu terkena si pemuda tersebut di sudghihi, yaitu di pelipis matanya. Fa wada'a yadahu fi sudghihi famata. Anak muda ini pun meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian dia pun meninggal. Faqalan nas, maka ketika manusia melihat kejadian itu, jadi ketika anak muda ini dibunuh oleh sang raja, dibawa ke atas gunung, dibawa ke tengah laut, isu tentang pembunuhan ini sudah tersebar di masyarakat. Mereka semua sudah mengakui kehebatan anak muda ini. Sampai ketika sang raja ini berhasil membunuh anak muda ini, mereka pun mengetahui kalau itu memang diperintahkan oleh anak muda dengan cara seperti itu. Begitu mereka melihat kejadian itu dan dengan cara itu anak muda ini bisa mati, maka faqalan nas, mereka pun langsung berkata, amanna bi rabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya sang pemuda ini. Mereka yang awalnya percaya kepada raja, atau mereka menganggap sang raja itu Tuhan, sekarang mereka baru tahu ternyata raja ini tidak bisa membunuh si anak muda. Masa Tuhan tidak bisa membunuh anak muda ini? Dia bisa membunuhnya dengan cara yang dikasih tahu oleh anak muda. Berarti yang lebih hebat siapa? Anak muda, bukan raja.
manusia langsung sadar dan mereka semua beriman kepada Allah Tuhannya anak muda. Fa'utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadaruka. Maka ada orang yang mulai memprovokasi ya, kepada sang raja, apakah engkau tahu selama ini yang engkau khawatirkan itu sudah terjadi kepadamu? Kamu khawatir orang-orang tidak beriman kepadamu, orang-orang meninggalkanmu, sekarang sudah terjadi. Manusia sekarang beriman kepada Allah dan mereka tidak lagi percaya kepadamu. Qad amanan nas, ya, manusia atau masyarakat mereka sudah beriman kepada Allah. Maka sang raja semakin marah, semakin emosi ketika melihat manusia meninggalkannya atau beriman kepada Allah. Fa amara bil uqdudi bi afwahis sikaki fa khuddat wa udrima fiha an-niran. Maka raja ini perintahkan untuk membuat parit atau menggali parit yang besar, kemudian dinyalakan api di dalam parit tersebut. Ya, dikumpulkan kayu bakar di dalam parit tersebut, kemudian dinyalakan api. Wa qala, lalu dia mengancam kepada masyarakatnya, man lam yarji' an dinihi fa aqhimuhu fiha aw qila lahu uqtahim fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Raja ini berkata, barang siapa yang tidak keluar dari agamanya maka akan aku lempar, akan aku bakar dia di dalam api yang menyala-nyala tersebut. Maka orang-orang pun enggan untuk keluar dari agamanya, mereka tetap istiqomah bertahan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sang raja ini pun membakar mereka di dalam parit tersebut. Sampai datang seorang wanita dan bersamanya anak bayinya. Fataqa asad antaqa fiha faqala lahal gulam ya umma isbiri fa innaki 'alal haq. Ketika melihat orang-orang dibakar di dalam api tersebut, dia pun merasa ragu-ragu, merasa khawatir kalau dia dimasukkan ke dalam api tersebut padahal dia memiliki anak yang masih bayi. Maka tiba-tiba sang bayi ini pun berkata, ya umma, wahai ibu, wahai sang ibu, isbiri, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Rawahu Muslim. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum. Ini hadis ya cukup panjang, tapi ini kisah, dan namanya kisah kebanyakan kita senang mendengar kisah tersebut. Semoga tidak ada yang tertidur ya. Karena biasanya kisah itu untuk mengantar tidur. Baik, kisah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang di zaman dahulu yang mereka bersabar di atas ujian. Mereka diuji ya untuk kembali atau untuk meninggalkan agama mereka, namun mereka tetap bersabar, bertahan, istiqomah, tidak mau kembali dari agamanya, dan sampai mereka korbankan diri mereka sendiri. Berbeda dengan kita di zaman sekarang, mungkin kita tidak atau jarang mendapatkan ujian yang berat seperti ini. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya ujiannya tidak seberat orang-orang terdahulu. Pernah suatu ketika sahabat Khobab bin Al-Ard radhiyallahu taala anhu karena sering disiksa oleh majikannya, ya, sahabat Khobab, begitu pun yang lainnya seperti sahabat Bilal, ya, keluarga Ammar bin Yasir dan yang lainnya disiksa oleh orang-orang Quraisy. Khobab ini disetrika dengan besi panas. Dia seorang pandai besi, majikannya mengambil besi yang panas itu ditempelkan ke tubuhnya. Mendapatkan siksaan seperti itu, Khobab dan kawan-kawannya radhiyallahu ta'ala anhum merasa tidak kuat. Mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal tersebut. Ketika itu Rasulullah sedang tertidur atau tiduran ya di dekat Ka'bah atau di bawah naungan Ka'bah. Mereka ketika menceritakan tersebut disebutkan oleh sahabat Khobab sendiri, qala syaqauna
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassitun biraddatin lahu fi dhillil Ka'bah. Kami pun mengadu kepada Rasulullah SAW dan beliau sedang berbaring di di dhillil Ka'bah, yaitu di naungan Ka'bah. Ini tentunya di siang hari, ada matahari panas, beliau berada di sisi Ka'bah yang bisa menaungi atau tidak panas, tidak terkena matahari. Faqulna ya Rasulullah ala tastansir lana. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mau mendoakan untuk pertolongan bagi kami? Ala tad'u lana, apakah engkau tidak mau mendoakan untuk kami? Kenapa engkau tidak menolong kami? Engkau tidak berdoa kepada Allah agar kami bisa ditolong, bisa terbebas dari siksaan? Faqala, beliau pun bersabda, qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'al fiha fayuja'u bil minshar fayuwassa'u ala ra'sihi fayaj'al nisfaini wa yamsud bi amshatil hadid ma duna 'adamihi min lahmihi wa 'asabin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian didatangkan, kemudian ditanamkan kakinya di tanah, kemudian diletakkan gergaji di atas kepalanya, lalu digergaji kepalanya tersebut sampai menjadi dua bagian. Ini mirip dengan hadis yang kita baca ini, siksaan yang dialami orang-orang sebelum umatnya Rasulullah. Mereka digergaji dengan gergaji besi, atau mereka setrika ya, dengan besi panas sampai terpisah antara kulit atau daging dengan tulangnya. Saking panasnya besi tersebut, ditempelkan ke badannya sehingga dagingnya matang dan terpisah, terbakar, tinggal tulangnya saja. Dan begitulah yang dialami oleh orang-orang sebelum kita. Fama yasudduhu dzalika an dinihi. Namun itu semua tidak mengembalikan mereka dari agamanya, tidak mengeluarkan mereka dari agamanya. Wallahi la yutimmannallaha hadzal amru hatta yusiru raqibu min San'a'i ila Hadramaut la yakhafu illallaha wadh-dhi'bu ala ghanamihi walakinnakum qaumun ta'jilun. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan perkara ini, Allah akan menyempurnakan agamanya. Kita akan melewati permasalahan seperti ini sampai nanti akan tiba masanya, akan terjadi keamanan ya. Orang berjalan dari Son'a ke Hadramaut ya, di negeri Yaman, dari Son'a ke Hadramaut, dia tidak merasa takut sama sekali kepada siapapun, bahkan tidak merasa takut kambing itu dengan serigala. Akan tetapi kalian itu kaum yang terburu-buru. Di zaman sahabat saja yang mendapatkan siksaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun. Sesungguhnya kalian tuh kaum yang ta'jilun, yaitu yang terburu-buru, pengen cepat dapat pertolongan. Padahal pertolongan itu pasti datang dan pertolongan pasti dekat, namun Allah butuh kita sabar sebentar. Setelah sabar, insya Allah pertolongan itu datang sangat dekat. Baik, ini kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terjadi di zaman Allah alam, di zamannya nabi-nabi sebelumnya, ya, Nabi Isa alaihissalam, atau sebagian mengatakan ini zaman fatrah, yaitu zaman tidak ada kenabian antara zaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang raja yang zalim, ya, raja disebutkan namanya Dzu Nuwas, ya, raja Yahudi yang beragama Yahudi dari zamannya Nabi Isa alaihissalam. Dan kisah ini pun ya, telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj, ya. Dalam surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qutila ashabul ukhdud, ya,
terbunuhlah atau binasalah orang-orang yang membuat parit. Nah, ini tadi sang raja ini melihat orang-orang beriman kepada Allah, sang raja perintahkan untuk membuat parit. Maka Allah mengancam mereka, kutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, an-nari dzatil waqud, yang menyalakan api ya dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, dan ketika itu mereka sedang duduk mengitari parit tersebut yang menyala-nyala. Bahkan disebutkan mereka sambil bergembira, sambil berdansa, bersenang-senang melihat orang-orang beriman yang dibakar di dalam parit tersebut. Ya. Ini berkenaan dengan kisah yang kita bacakan ini. Dan ini berkenaan dengan kesabaran. Bagaimana seorang itu bersabar menghadapi ujian semacam ini. Allahu alam bisawab. Ya, dari kisah ini banyak sekali faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwa namanya karomah bagi wali-wali Allah itu nyata, itu ada. Karomah bagi wali-wali Allah itu ada, namun tidak ada yang bisa mengetahui ya, apakah itu karomah ataukah bukan. Dan karomah bukan berarti seseorang itu di luar kebiasaan manusia. Dia bisa terbang, dia bisa berjalan di atas air, dia tidak terbakar oleh api. Nah, karomah tidak mesti harus dengan seperti itu ya. Karomah yang sebenarnya adalah orang bisa istiqomah di atas ketaatan, dia terhindar dari dosa-dosa besar, dan dia tidak terus-menerus di dalam dosa-dosa kecil. Itulah wali-wali Allah yang istiqomah di atas ketaatan ya, itu wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu mereka yang bisa istiqomah. Jadi tidak harus wali-wali Allah itu orang yang bisa punya kehebatan, punya bisa punya kesaktian. Nah, ini bukan karomah. Justru kadangkala orang salah menilai. Ketika melihat ada orang yang sakti sedikit, dianggap itu wali Allah, padahal belum tentu. Antara dua, wali Allah atau wali setan. Ya. Kalau perbuatan dia tidak menunjukkan dia orang yang soleh, bisa-bisa dia adalah wali setan. Kalau wali Allah, dia selalu menjaga syariat Allah, menjaga aturan Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau ada yang mengaku sebagai wali, kemudian dia jalan di tempat-tempat keramaian tidak pakai baju, apalagi celananya celana pendek, nah ini berarti bukan wali Allah. Ya, pasti wali setan. Ya. Ada orang yang mengaku sebagai wali Allah, tapi ketika Jumatan tidak ikut Jumatan, ketika 5 waktu tidak sholat 5 waktu. Ya, mungkin alasannya sholat Jumatannya di Mekah. Ya. Padahal waktunya berbeda. Di sini Jumatan, di sana masih pagi. Di sini jam 12, di sana masih jam berapa? 9, ya. Belum Jumatan di sana. Kok dia mengatakan saya Jumatannya di Mekah? Ketika orang pulang dari Jumatan, dia juga sudah berada di rumahnya. Ya, tadi Jumatan di mana? Saya tadi Jumatan di Mekah. Padahal di sana belum Jumatan. Nah, ini wali-wali syaitan. Dan namanya karomah itu tidak untuk dipertunjukkan, tidak untuk diperlihatkan. Tapi ini adalah hal yang disembunyikan. Karena kalau orang merasa punya karomah, maka dia sembunyikan hal itu karena itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ya, bolehnya seseorang itu berdusta untuk kebaikan, ya, terutama di dalam peperangan untuk mensiasati, maka dia boleh berdusta. Ya, kita lihat di sini anak muda ini ketika pulang ke keluarganya, dia mengatakan saya ditahan oleh tukang sihir. Ketika dia datang ke tukang sihir, dia berkata saya ditahan oleh keluarga saya, ya, karena dia mensiasati, ya, untuk mendapatkan ilmu dari sang rahib tersebut. Kemudian disebutkan juga bahwa bolehnya dia mengorbankan dirinya kalau memang itu ada maslahat yang nyata, maslahat yang besar. Sebagaimana anak muda ini
mengorbankan dirinya untuk dibunuh oleh sang raja. Sebagian ulama mengatakan yaitu khusus di zaman sebelum Rasulullah, ya. Kalau di zamannya Rasulullah SAW maka tidak boleh seseorang mencelakakan dirinya, ya, walaupun melihat ada maslahat di situ. Sebagaimana orang yang membunuh dirinya dengan bom, ya, dia melemparkan dirinya dengan membawa bom agar meledakkan dirinya di tengah-tengah musuh. Nah, ini kata para ulama tidak diperbolehkan. Kalau kisah ini, ya, ini syariat nabi-nabi sebelumnya, dia boleh mengorbankan dirinya dan manfaatnya atau orang-orang akhirnya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabidtu safiyatu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah bagi seorang hamba, tidaklah li abdil mu'min, tidaklah hambaku yang beriman, tidak ada balasan yang setimpal bagi hambaku yang aku ambil nyawa kekasihnya, orang yang dekat dengannya dari penduduk dunia, thumma ihtabasahu illal jannah, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah melainkan balasannya adalah surga. Ini juga hiburan bagi orang-orang yang Allah ambil kekasih mereka, orang-orang yang Allah ambil, orang-orang yang dekat dengannya. Ya, orang-orang yang dekat itu apakah dari karib kerabat, keluarga ataupun teman-temannya. Mungkin dia sangat dekat dengan temannya tersebut, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sangat dekat dengan keluarganya, apakah orang tuanya, ya, dia sangat sayang dengan orang tuanya, kemudian orang tuanya dipanggil oleh Allah, atau orang tua kepada anaknya, anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini dia ihtabasahu, dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi tingkatannya tidak cuma bersabar. Selain dia bersabar, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminannya adalah mendapatkan surga. Masya Allah, jadi kesempatan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan surga itu sangat besar. Termasuk salah satunya adalah ketika kita dipanggil orang yang kita cintai. Maka ketika kita menghadapi musibah, orang yang kita cintai ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya kesempatan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Orang kita cintai dipanggil oleh Allah, itu kesempatan kita masuk ke surga. Tapi dengan syarat apa? Ihtasabahu. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi dia bersabar dengan musibah tersebut, kemudian dia pasrah, dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman ketika dia mendapatkan musibah, orang yang dia cintai meninggal dunia, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairun minha. Ya Allah, berilah saya pahala dari musibah saya ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Atau dia membaca alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ini dengan demikian dia bisa terhibur dan dia bisa bersabar, bahkan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar,
Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini tadi hadis yang ke-8. Sebelumnya hadis yang ke-7 terlewat ya, yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabri faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati walam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin faqalat lam a'rifka faqala innamas sabru 'inda as-sadamatil ula muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang menangis di kuburan. Maka beliau bersabda kepada wanita ini, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita ini tidak melihat Rasulullah. Wanita ini langsung berkata, ilaika anni, ya, pergi dari saya, ya, jangan menasihati saya. Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau tidak merasakan musibah yang saya rasakan. Walam ta'rifhu, dan engkau tidak tahu urusan saya. Faqila laha, maka Rasulullah pun pergi meninggalkan wanita tersebut. Lantas ada yang mengingatkan wanita itu, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang tadi bilang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mendatangi pintu Nabi atau rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin, dan beliau, wanita ini, tidak menemukan penjaga rumah Rasulullah atau yang menjaga pintu rumah Rasulullah atau satpamnya Rasulullah. Faqalat, ya, beliau langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata wanita ini, lam a'rifka, tadi aku tidak mengetahui engkau wahai Rasulullah, tadi aku enggak tahu kalau itu engkau. Faqala innamas sabru 'inda sadamatil ula, beliau bersabda, sesungguhnya sabar itu ketika hantaman yang pertama. Ketika mendapatkan musibah, itulah yang dianggap orang bersabar. Tapi kalau sudah lewat dari musibah tersebut beberapa lama, maka ini tidak dinamakan sabar lagi. Karena memang harusnya seperti itu. Harusnya, ya, sudah fitrahnya orang itu kalau sudah lebih dari beberapa saat dari musibah tersebut,
maka ya memang dia mau nggak mau harus bersabar. Tapi kalau ketika terkena musibah seketika itulah, kalau ada yang bersabar, itulah orang yang dianggap dia bersabar. Taib. Ini teguran Rasulullah bagi seorang wanita dan juga bagi siapa saja yang berlarut-larut dalam kesedihan ketika ada keluarganya yang meninggal. Dan contoh wanita ini, anaknya meninggal, kemudian wanita ini berlarut-larut dalam kesedihan. Dia mendatangi kuburan anaknya, ya, kemudian dia menangis di kuburan tersebut, dan ini perbuatan yang tercela. Makanya Rasulullah langsung mengatakan, ittaqillah, wahai sang wanita, bertakwalah kepada Allah dari perbuatan seperti ini. Ini perbuatan yang tidak baik, berlarut-larut di dalam kesedihan, ya, menangis terus-menerus, ya. Boleh menangis, boleh bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiri, dan bersabarlah. Dan yang lebih bersabar juga adalah Nabi SAW diusir oleh wanita ini, ya, ilaika anni, pergi kamu dari sini. Beliau tidak mengatakan saya ini Nabi. Fa innaka lam tusab bi musibati, engkau juga tidak merasakan musibah yang menimpa saya. Walam ta'rifu, engkau juga tidak mengetahuinya. Rasulullah musibahnya lebih banyak, ya. Engkau tidak merasakan musibah seperti musibah saya. Rasulullah anak-anaknya juga ada yang meninggal dunia. Bahkan semua anak-anaknya meninggal dunia kecuali Fatimah. Sampai beliau meninggal dunia baru Fatimah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah, beliau tetap bersabar. Beliau tidak memarahi wanita tersebut. Beliau langsung pergi meninggalkan wanita itu. Maka ketika dikasih tahu bahwa yang menasihati tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung datang ke rumah Rasulullah lalu mengatakan, tadi aku tidak mengetahui kalau itu adalah engkau. Dan beliau mengatakan, sekarang saya sabar. Kata Rasulullah, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu ketika hantaman yang pertama. Taib. Maka seorang itu diuji ketika terkena musibah, apakah dia sabar atau tidak. Ketika turun musibah, seketika itulah dia diuji kesabarannya. Dia bersabar, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mengharapkan pahala. Itu diuji ketika awal-awal terkena musibah, ya, bukan besoknya atau bukan lusanya. Kalau besoknya 2 hari kemudian, ya wajar, dia sudah nggak sedih lagi, itu wajar. Tapi ketika awal terkena musibah, itulah orang baru kelihatan dia sabar atau tidak sabar. Dan ini juga menunjukkan bahwa cara untuk mendapatkan pahala itu sangat banyak, termasuk dengan cara yaitu bersabar ketika terkena musibah. Sehingga hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa seorang mukmin itu semuanya baik, dapat nikmat baik, dapat musibah juga baik, ya. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar, itu semua menjadi ladang pahala dan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, kami persilakan. Nah. Apakah ada perbedaan antara musibah dunia dan musibah agama? Namanya musibah itu kan bermacam-macam, ya. Ada musibah yang bentuknya dunia, yaitu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Nah, ini musibah yang sifatnya dunia. Allah uji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Nah, ini musibah dunia. Taib. Adapun bentuk lain dari musibah juga musibah agama, ujian keimanan. Seseorang diuji apakah imannya kuat atau tidak kuat, dan dia bisa mendapatkan tingkatan derajat semakin tinggi dengan ujian tersebut. Kalau dia mampu melewati ujian itu, maka derajatnya semakin tinggi. Semakin imannya semakin kuat,
imannya, amal solehnya semakin banyak, maka ujiannya juga akan bertambah. Besarnya ujian sesuai dengan iman seseorang, sehingga para nabi juga ujiannya semakin besar. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mensyaratkan kesempurnaan iman seseorang itu kalau dia bisa melewati ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengatakan, menyangka, ya, ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman, ya, dan tidak diuji lagi, ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Dan apakah mereka tidak diuji lagi? Tentunya akan diuji. Ini ujian berupa agama, keimanan, ya. Jadi bermacam-macam ujian itu sama, ya, semuanya sama. Ujian berupa dunia, berupa agama, semuanya adalah untuk menguji keimanan seseorang. Ujian berupa dunia juga menguji keimanan, ujian berupa akhirat atau agama juga menguji keimanan seseorang. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sampun atau ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.